Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Anugrah di acara Ngopi Ngobrol Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Pada hari ini kita akan mewawancarai salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Jannah yang kebetulan juga Kepala Sekolah SMP Islam Raudatul Jannah, yaitu Pak Ersi Suarman. Kebetulan saya sekarang sedang melihat-lihat prestasi-prestasi yang ditorehkan baik guru, siswa maupun pegawai, luar biasa sekali. Maka apa perbincangan kita sama Pak Ersis? Sangat-sangat inspiratif ini. Penasaran? Check it out. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita hari ini mewawancarai Pak Ersi Suarman. Nah, ini Pak Ersi Suarman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. 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 Nah, jadi Pak Ersi Suarman ini, Bapak Ibu semua, beliau ini telah malang melintang di Raudatul Jannah dimulai tahun 2004 di SMP, Pak ya, 2004 sampai 2011. 2010. 2010. Baru selanjutnya di SMA. Ya, Januari 2011. Januari 2011 sampai Juli 2017 menjadi kepala sekolah Di SMA. di SMA. Dan balik ke SMP 2017 Juli Ya. sampai saat ini menjadi kepala sekolah SMP Islam Raudatul Jannah. Di September, di Juni. Ya. 2020. Di Juni 2020 diangkat atau diamanahkan menjadi wakil pengurus bidang keislaman Raudatul Jannah. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Pak Ersis sama kita, dan kita mungkin tahu nanti akan kita singgung ke sana. Tapi kita mulai dulu dari pertanyaan yang sangat sensitif atau seringkali masyarakat kita membicarakannya. Permasalahan apa tuh, Pak? Ya. Sering orang mengatakan Raudatul Jannah ini milik pribadi, milik satu golongan. Benar nggak sih, Pak? Ya. Terima kasih Pak Panji. Alhamdulillah kita bergabung di Raudatul Jannah 2014. Waktu itu kita masih bertemu dengan pendiri Bapak almarhum Haji Tamrin Manan. Perlu kita luruskan bahwa Raudatul Jannah ini bukan milik keluarga, bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, tapi dia adalah milik umat. Milik umat. Milik umat Islam. Di mana bisa kita buktikan? Kita bisa buktikan dalam perjalanannya. Ya. Dalam perjalanannya selama sudah 31 tahun ya. Iya. 31 tahun. Alhamdulillah Raudatul Jannah diurus, dikembangkan bukan oleh sekelompok orang, bukan oleh keluarga, bukan oleh golongan. Iya. Tapi oleh umat Islam. Ini kita perkuat saja Pak Panji. Buktinya bahwa yang ada di Raudatul Jannah ini 95% itu tidak ada kaitan secara biologis dengan pendiri. Iya. Dengan Pak Tamrin gitu ya. Bahkan kalau saya nggak salah, Bapak pun nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan Dan biologis. sekarang jadi pengurus, Pak, ya? Jadi pengurus. Berarti semua berkesempatan jadi pengurus. Seluruhnya berkesempatan jadi pengurus, berkesempatan jadi kepala sekolah. Iya. Ya, jadi ya contoh saja kepala TK sekarang Bu Anidar. Beliau ini aslinya Pasaman. Iya. Ya, bukan Pasaman beliau ya. Kepala SD itu Pak Erianto sekarang. Itu beliau aslinya adalah Padang Kadu 2 ya. Kepala SMP saya Kurang Sariat Laweh. Kecamatan Akabluru, Kabupaten Lumajang Kota. Kepala SMA Pak Rezi, ya kan? Iya, Pak Rezi aslinya Banu Hampu, ya kan? Bukit Tinggi, ya. Bukit Tinggi. Jadi secara biologis memang tidak ada hubungan kekerabatan, gitu kan? Iya. Hanya hubungan persaudaraan, sama-sama umat Islam. Itu saya. Ini salah satu bukti, banyak lagi bukti-bukti yang lain. Bahwasanya Raudatul Jannah ini bukan, sangat keliru orang menilai kalau ini adalah milik pribadi. Berarti itu sudah terjawab Ya. langsung dari pengurus, Ya. bahwasanya Raudatul Jannah ini bukan milik pribadi atau milik satu golongan, bukan, Ya. tapi milik umat Islam, ya, Ya, Pak ya. milik umat Islam. Ya, kami ingin tanya-tanya nih, Pak. Ya. Kebetulan amanah baru Bapak menjadi wakil pengurus bidang keislaman. Ya. Alhamdulillah
sejauh pantauan kami banyak ya program-program yang berkesinambungan, yang berintegrasi, bahkan itu ada pembinaan-pembinaan yang bagus. Oh, mungkin bisa disampaikan Pak apa saja program-program yang telah Pak rancang? Karena Pak RCC ini luar biasa dari kepemimpinannya, contohnya di SMA pernah menjadi kepala sekolah berprestasi Pak ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang ini melalui tangan dinginnya insya Allah bisa membawa keislaman yang lebih bagus lagi di Rodatul Jannah. Ya, bagaimana Pak program-programnya? Alhamdulillah ini adalah amanah buat kita di Rodatul Jannah. Kita coba ini program kita yang dua arah. Ya. Yang pertama untuk intern kita. Nah, intern itu maksudnya adalah untuk guru dan pegawai kita, untuk anak-anak kita dan juga untuk wali murid kita. Nah, yang untuk guru, ya, pegawai, ini pertama memang kita coba benahi dulu tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan pedoman hidup. Yaitunya tentang Al-Quran. Ya, kita coba untuk bagaimana seluruh guru dan pegawai di Yayasan Pendidikan Nusratul Jannah ini bisa dan pandai serta benar dalam membaca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran. Dan akhirnya tentu kita berharap memang Al-Quran itu betul-betul menjadi imam dalam hidupnya. Lalu juga kita ada kajian duha yang rutin. Kajian duha, pembinaan guru dan pegawai tentang keislaman, yang materinya memang kita coba untuk memvariasikan materi-materi keislaman yang mendasar, ya, seperti akidah, ya, ibadah, ya, fikihnya, ya, termasuk kepada persoalan adab. Berarti dari situ kami simpulkan Pak, berarti guru ini ada pembinaannya gitu Pak? Ada pembinaan insya Allah. Supaya memang guru itu pun menyampaikan kepada muridnya ada landasan, ada landasan, ya, referensinya gitu Pak ya? Ya. Nah, kemudian juga ada program-program di bulan Ramadan kemarin kita lakukan untuk guru-guru kita. Tidak hanya pesantren untuk anak-anak kita, tapi juga kita pesantren untuk guru dan pegawai. Itu di setiap unit dan di kesekretariatan. Pengurus juga ada pesantrennya. Nah, jadi alhamdulillah beberapa kebaikan dan target bisa kita capai. Nah, itu yang diantara program-program intern kita, internal kita. Sementara yang untuk eksternal kita coba memang Rodatul Jannah ini bermanfaat untuk umat. Nah, yang pertama, alhamdulillah kita dipercaya oleh Lembaga Permasyarakatan Kota Payakumbuh, Lapas Pak ya? Lapas, ya, untuk memberikan pembinaan-pembinaan setiap hari Kamis. Nah, jadi setiap hari Kamis sesuai dengan permintaan dari Lapas apa materinya, nanti kita utus teman-teman masuk ke dalam Lapas untuk bersilaturahmi, untuk untuk memberikan pembinaan, berbagi dengan saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang ada di Lapas. Artinya dengan anggota binaan. Dan alhamdulillah juga kita hari-hari besar keislaman kita dipercaya untuk mengisinya seperti Isra dan Mi'raj oleh Lapas. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua untuk untuk eksternal itu kita lakukan adalah kita juga mengunjungi panti. Nah, alhamdulillah kita kunjungi panti jompo, ya, dan kita berikan bantuan, berikan kajian, dan insya Allah ini kan kita rutinkan, ya. Kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat kita, terutama tentu kita utamakan dulu guru dan pegawai serta wali murid kita yang terdampak oleh COVID-19. Yang memang mereka dinyatakan positif, ya, kita coba untuk memberikan bantuan-bantuan. Dan alhamdulillah Ramadan kemarin kita juga bisa memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kepada masyarakat yang kita anggap ekonomi lemah. Dan ini adalah donasi daripada guru-guru dan pegawai kita, wali murid kita dan masyarakat. Alhamdulillah kemarin kita bisa juga berikan kepada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu kita yang ada di Kota Baru, Balai Janggu.
Oh berarti memang Ratul Jannah itu bukan hanya sebatas pendidikan Pak ya? Bukan sebatas Ada pendidikan. dakwahnya yang kami Ya, tangkap, ada sosialnya. ya, ada dakwahnya, ada sosialnya, ada pendidikannya. Iya. Nah, Berarti bukan fokus pendidikan aja. Jadi yang di apa berarti ini masuk dakwahnya, masuk sosial. Bahkan pernah juga ada safari dakwah tanpa kita datang ke satu kampung ya. tanpa ada dibayar tuh Pak ya? Oh iya, jadi ini lupa satu. Kita juga program safari dakwah mengunjungi beberapa masjid yang sudah kita lakukan di Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, dan juga sudah pernah ke Agam. Iya, iya, iya. Bahkan kita sampai ke Pelambayan. Nah, ya kan? Ya, dekat Jadi ke Pasaman Pak ya? ya dekat ke Pasaman. Kita sampai ke sana, artinya kita datang ya tugas pengurus hanya mengumpulkan jemaah dan menyiapkan Pengurus masjid yang di pengurus sana. masjid. Iya. Seluruhnya itu kita biayai dari yayasan, ya. Pengurus masjid hanya menyiapkan jemaah dan tempat saja. Nah, jadi safari dakwah. Jadi akhirnya Raudatul Jannah ini memang bermanfaat untuk umat. Iya, iya. Bermanfaat untuk umat. Karena dia adalah milik umat. Nah, gitu. Akhirnya bermanfaat untuk umat. Baik Pak, menarik Pak. Terkait yang masalah Pak sampaikan itu, bagaimana lembaga pendidikan yang awalnya, tapi bukan hanya menjadi lembaga pendidikan, tapi berorientasi juga untuk bermanfaat untuk orang sekeliling ya Pak ya, Iya. melalui dakwah, melalui sosial. Ini sangat langka Pak, karena jarang sekali atau mungkin tidak banyak Pak ya, lembaga pendidikan yang konsen juga di bidang-bidang lain. Baik Pak, terkait masalah keislaman tadi, melihat fenomena-fenomena di negeri atau di lingkungan kita kan semakin luar biasa sekarang, apa namanya, kemungkaran ataupun keburukan-keburukan itu merajalela. Iya. Bagaimana Bapak yang selaku kepala sekolah juga, selaku pengurus, menyiapkan ini supaya memang minimal anak-anak yang sekolah di Raudatul Jannah atau siswa-siswa terbentengi dari hal seperti itu. Kalau bisa menjadi dai atau menjadi penyeru di tengah-tengah masyarakat dalam mencegah kemungkaran itu. Ya. Oke, pertama kita ingat dulu pesan Ali ya. Iya. Kemungkaran itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena memang diamnya orang-orang baik. Nah, artinya apa? Kita yakin dan percaya bahwa teman-teman kita yang ada di Raudatul Jannah ini adalah orang-orang baik. Ya, insyaallah. Wali murid kita adalah orang-orang baik. Anak-anak kita adalah orang-orang baik. Cuma bagaimana kebaikan ini bisa menular. Ya, kebaikan ini tidak kalah oleh kemungkaran. Maka kuncinya adalah bagaimana orang-orang baik ini tidak diam saat melihat kemungkaran. Iya, iya. Nah, artinya kita mendidik anak-anak kita, guru-guru kita agar memang menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memang untuk mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mungkin itu. Nah, jadi luar biasa sekali. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini Pak susah tuh. Ada orang yang memang fokus mengajak aja, tapi yang nahi mungkarnya mencegahnya nggak sanggup kan. Ini soalnya bisa jadi ujungnya itu masalah jiwa kita, keamanan keluarga. Berarti memang anak di Raudatul Jannah ini disiapkan mentalnya dan semuanya, pengetahuannya ke arah sana Pak. Iya, tapi dakwah kita itu bukan sporadis, bukan membabi buta. Iya, bukan langsung main main apa gitu ya. Tapi kita memang berusaha bagaimana dakwah ini bil hikmah. Iya, iya. Bagaimana anak-anak kita itu mengajak dengan hikmah. Bagaimana guru kita di tengah-tengah masyarakat tempat tinggal mereka itu memang bagaimana mereka bisa menjadi contoh, jadi tauladan gitu kan. Nah, ini yang kita usahakan. Tentu ini tidak semudah membicarakan, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi ikhtiar kita yang perlu ikhtiar kita yang perlu kita lakukan. Di samping kita berdoa, berikhtiar, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih mengganggu waktunya. Nah, jadi alhamdulillah terima kasih kepada Pak Ersis telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam video ini. Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan episode selanjutnya insya Allah akan bertemu lagi kita dengan pembicara-pembicara yang inspiratif. Sedikit tapi bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.